Hari ini Barreskrim kembali memeriksa Beni Ramdhani, Kepala BP2MI. Materi pemeriksaan seputar sosok berinisial T yang disebut Beni sebagai pengendali judi online di tanah air. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Barreskrim Mabes Polri. Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan Barreskrim untuk mendalami keterangan Beni tentang sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online. Beni hadir di gedung Barreskrim Polri pada pukul 12:21 waktu Indonesia Barat. Ia terlihat mengenakan kemeja dan jaket hitam. Beni hadir didampingi oleh kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Sebelumnya Beni telah memberikan klarifikasi terkait sosok T di balik bisnis haram judi online. Penyidik memberikan 22 pertanyaan kepada Beni pada pemeriksaan pertamanya di Barreskrim. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pemeriksaan Beni Ramdhani, kita akan simak langsung laporan dari Syahreza Sanski yang kini berada di Mabes Polri Jakarta. Ya Reza, apakah pemeriksaan sudah selesai? Reza? Ya, baik David dan juga pemirsa, memang hingga saat ini sejatinya pemeriksaan terhadap Beni Ramdhani yang merupakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hingga saat ini masih belum selesai. Dan kami bersama awak media lainnya masih menunggu soal selesainya pemeriksaan yang dilakukan di Barreskrim Polri pada hari ini, di mana tadi dari pantauan kami Beni ditemani oleh sejumlah tim hukumnya datang pada pukul 12:20 waktu Indonesia Barat dan tampak mengenakan jaket dan kemeja berwarna hitam begitu untuk menjalani pemeriksaan yang kedua kalinya sejak pekan lalu. Adapun tadi Beni enggan berbicara mengenai banyak soal apa pokok materi yang nantinya akan disampaikan kepada tim penyidik Dirtipidum mengenai sosok inisial T yang pernyataan sebelumnya ini diduga sebagai pengendali judi online di Indonesia melalui luar negeri, yakni dari Kamboja. Namun jika bisa diulas kembali David dan juga pemirsa bahwa ini pemeriksaan kedua dan hari ini kami juga masih menunggu konfirmasi apa saja materi yang akan dilayangkan oleh tim penyidik Dirtipidum dan juga pernyataan yang dipersiapkan oleh Beni Ramdhani. Namun jika melihat dari pemeriksaan sebelumnya, ini Beni mengakui bahwa sempat dicecar 22 pertanyaan pada pekan lalu yang terjadi pada Senin lalu dan juga mengaku telah menyodorkan identitas daripada inisial T yang diduga jadi pengendali judi online. Namun jika melihat dari pernyataan Dirtipidum, pihaknya mengatakan bahwa pihak polisi masih belum mengantongi identitas daripada inisial T yang diduga jadi sosok pengendali judi online di tanah air begitu. Dan David dan juga pemirsa, seperti diketahui pemeriksaan ini adalah buntut daripada pernyataan Beni Ramdhani dalam suatu forum di Medan, Sumatera Utara, di mana pihaknya menyebutkan ada sosok inisial T yang diduga jadi pengendali judi online dan disebutkan bahwa pihaknya kebal hukum dan juga sempat dikabarkan kepada ataupun dibeberkan kepada di depan Presiden Joko Widodo dan juga Mahfud MD yang semasa masih menjabat sebagai Menko Polhukam begitu. Namun memang hingga saat ini buntut dari pernyataan tersebut, akhirnya Beni menjalani pemeriksaan hingga kedua kalinya dan sempat mangkir pada 1 Agustus lalu, di mana pihaknya tidak bisa untuk melakukan pemeriksaan, sehingga ini adalah pemeriksaan kedua pasca Beni tidak bisa hadir untuk dimintai keterangan mengenai siapa sosok inisial T yang diduga menjadi hasil daripada penelusuran BP2MI mengenai banyak sekali pekerja migran Indonesia yang bekerja di Kamboja, dan ada sekitar 89.000 WNI yang bekerja di Kamboja dan terlibat hampir 2.000 orang yang terlibat dalam industri judi online di Indonesia. David dan juga pemirsa, untuk diketahui bahwa hingga saat ini kami bersama awak media masih menunggu apa saja nanti klarifikasi ataupun keterangan yang diberikan oleh Beni terhadap tim penyidik Dirtipidum di Barreskrim Mabes Polri. Namun hingga saat ini dapat kami sampaikan bahwa sosok inisial T lagi-lagi masih belum terungkap siapa yang diduga terlibat dalam pengendalian judi online di tanah air begitu. David dan juga pemirsa, memang hingga saat ini inisial T tidak lagi diungkap oleh pihak Beni dan juga Dirtipidum. Namun hari ini ataupun dari pekan lalu ini masih belum memasuki pokok materi, dan hari ini kami masih menunggu apa saja keterangan yang nanti akan diberikan oleh pihak Beni sendiri. Sementara itu David, yang bisa kami kabarkan, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Syahreza atas informasi yang disampaikan. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, sosok T, pengendali judi online di Indonesia masih menjadi misteri. Polisi memeriksa Kepala BP2MI Beni Ramdhani yang pertama kali mengungkap inisial tersebut. Sementara Wapres Ma'ruf Amin mendesak polisi segera temukan sosok yang dimaksud. Aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan. Inilah pernyataan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, yang pertama kali mengungkap sosok berinisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi online di Indonesia. Buntut pernyataannya tersebut, Beni pun telah diperiksa penyidik Bareskrim Polri untuk mendalami apa yang diketahuinya perihal sosok T. Beni mengaku telah memberikan nama lengkap serta latar belakang T kepada pihak kepolisian. Terkait gaduh sosok pengendali judi online berinisial T, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pun buka suara. Ia mendesak Bareskrim Polri segera mengungkap sosok tersebut agar publik tak terus menerka-nerka. Saya kira tidak, memang diungkap dalam sidang kabinet itu kan ada, bahwa ada pihak-pihak antara lain yang berinisial T, ya. Tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada. Nah sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Bareskrim, sudah dipanggil gitu istilahnya. Tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh Bareskrim. Seperti apa, siapa, T itu siapa, betul apa tidak. Nah itu supaya nanti dibikin lebih terang aja, ya. Ya karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah dipublish, sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tinggal Bareskrim menindaklanjuti. Kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik, tidak lagi akan orang T itu siapa, T ini, T itu, kan bisa salah-salah itu kan. Jangan-jangan T ini, jangan-jangan T itu, kan banyak nama T. Nah itu saya kira itu aja. Sementara itu Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu perihal sosok berinisial T yang diungkap Beni Ramdhani. Ia enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum sepenuhnya kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial di sini, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Aduh, Bang Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Surabaya Senin pagi mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi terkait vonis bebas Ronald Tanur. Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk menyerahkan pernyataan kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Ahmad Muzaki, jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tanur hari ini mendatangi gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas vonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Penyerahan akta pernyataan kasasi ini sekaligus menegaskan pernyataan jaksa untuk menempuh kasasi. Kasasi Pak ya? Nanti kasih tel ya? Iya, tapi ini benar daftar Pak ya? Kasasi Ronald Tanur kan ya? Nanti kasih tel ya? Nanti siang ini Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Hari Tambayong iNews melaporkan. Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera menuai sorotan tajam publik. Sementara PN Surabaya menyebut vonis bebas yang dijatuhkan hakim merupakan hal yang biasa. Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti memantik kemarahan publik. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Nah, sekarang bebas. Ya Pak, yang penting Tuhan yang buktikan. Gimana Bang? Yang penting Tuhan yang bukti, ada yang benar.
Kejanggalan vonis bebas Ronald Tanur membuat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor PN Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Sementara itu 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tuah Damanik selaku hakim ketua membantah kedatangannya terkait polemik vonis yang dijatuhkannya, melainkan hanya untuk silaturahmi. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini karena PT itu teman saya satu angkatan. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya tuh, Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Ya. Oke. Menanggapi vonis yang menuai kritik dan kecaman masyarakat, Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan tidak bisa menilai atau mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim karena melanggar kode etik. Ini adalah sesuatu yang biasa, Pak. Biasa, maksudnya bukan biasa, maksudnya bukan menyepelekan. Artinya kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menaktifkan, kami belum bisa. Karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami. Kami ini satker yang terbawa, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi, atau yang melakukan nanti telah adalah badan pengawasan Mahkamah Agung atau Komisi Judisial. Pengadilan Negeri Surabaya tegaskan tak menyepelekan vonis bebas tersebut, namun pihaknya tak punya wewenang atas vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, masih soal turunan Undang-Undang Kesehatan pemirsa, pemerintah terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu hal yang diatur dalam PP tersebut antara lain penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. PP tersebut diterbitkan sebagai bentuk upaya mendorong kesehatan sistem reproduksi anak usia sekolah dan remaja yang dilakukan melalui pemberian komunikasi, informasi, edukasi, dan pelayanan kesehatan reproduksi. Selain menjaga kesehatan reproduksi, anak usia sekolah dan remaja juga didorong untuk mendapat edukasi mengenai perilaku seksual berisiko beserta akibatnya. PP ini memuat aturan pula tentang pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja yang terdiri atas deteksi dini penyakit, maksud kami deteksi dini penyakit atau screening, kemudian pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Anak dinilai perlu mengetahui pentingnya keluarga berencana dan mampu melindungi diri dari tindakan hubungan seksual atau mampu menolak ajakan tersebut. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Deputi Bidang Advokasi Pergerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso. Selamat sore, Pak Sukaryo. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir, dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih. Selamat sore, Pak Fikri. Selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih waktunya. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya, Bapak-Bapak. Ya, saya ke Pak Abdul Fikri dulu, Pak. Apa tanggapan Anda mengenai PP Kesehatan ini, Pak? Ya, khususnya terkait soal alat kontrasepsi, Pak, ya, ayat 4-nya itu. Ya, sebetulnya ini sih kalau dari sisi undang-undang ini mitranya Komisi 9 ya, mitranya Komisi 9. Karena Undang-Undang 17 2023 itu tentang kesehatan. Hanya memang di PP ini adalah turunan dari pasal 54. 54 itu menyebutkan bahwa upaya kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu upaya kesehatan reproduksi ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem fungsi proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Itu di huruf B-nya pengaturan masa sebelum hamil. Jadi maksudnya kesehatan reproduksi itu adalah meliputi masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Kemudian
pengaturan kehamilan, pelayanan, kontrasepsi dan kesehatan seksual dan kesehatan sistem reproduksi. Ini kemudian muncul PP-nya nomor 28 2024. Ya. Nah, kemudian ini yang lantas barangkali kenapa saya yang dihubungi, karena saya Komisi 10. Pendidikan, Komisi 10 Pak. itu Ya. tentang pendidikan. Sehingga ya, pusat pendidikan. Karena ini ternyata ada juga mengatur kesehatan, tetapi dari hulu, yaitu dari pendidikannya. Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja, sebagaimana disebut dalam pasal 101, itu berupa komunikasi, informasi, edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, mungkin yang menjadi masalah adalah di ayat 4. Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, kemudian ada penyediaan alat kontrasepsi. Ini kan kita mendengar ya banyak negara yang kemudian ada problematika itu penyakit menular seksual itu di Skotlandia, di UK dan di beberapa tempat lagi yang lain. Kemudian ada konsep-konsep bagaimana mengatasinya, sehingga ada istilahnya pendidikan seksual. Nah, pendidikan seksual itu juga pro kontra. Pendidikan seksual itu ternyata banyak negatifnya daripada positifnya, sehingga sekarang cenderung ke pendidikan kesehatan reproduksi. Ini yang paling dipilih oleh negara-negara itu. Kemudian di beberapa tempat yang kemudian banyak masalah, artinya negara-negara barat misalnya, saya tadi membaca salah satunya di mana itu kan pro kontra ketika ada pembagian kondom misalnya di Chicago misalnya. Ini luar biasa karena ini penyediaan alat kontrasepsi. Saya ini karena kebetulan dari BKKBN aja sudah mulai sudah cenderung ke pendidikan reproduksi daripada memilih misalnya, karena efektivitasnya juga kurang dari saya baca sekilas dari hasil surveinya ya, sehingga ini apalagi kemudian ini ayat itu menyebut nanti kalau tidak ada permen atau tidak ada penjelasan yang detail, itu penyediaan alat kontrasepsi itu artinya berarti ya belanja barang itu. Belanja barang kemudian didistribusikan sebagaimana di Chicago itu. Dan di Chicago itu ramenya karena dibagi di SD, di SMP, di SD kalau nggak salah 250, kemudian di SMP 500 dan sebagainya, yang akhirnya pro kontra di antara mereka karena ini bisa diartikan sebagai kemudian karena disediakan supaya dipakai begitu, bukan alat untuk edukasi. Ini saya kira kemudian di Indonesia ini menurut saya setuju juga bahwa penekanannya di edukasi, pendidikan kesehatan reproduksi, dan kemudian lebih komprehensif dan sebagainya. Apalagi di sini ada budaya bagus, karena tujuan mereka di negara-negara itu adalah menghindari kehamilan remaja, kehamilan di usia dini misalnya begitu. Kalau di kita ini kan kehamilan di luar nikah. Nah, istilah mereka kan tidak ada istilah zina atau tidak zina. Nah, di sini itu ada norma yang harus dijunjung tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini saya kira meskipun hanya sebuah pernyataan penyediaan alat kontrasepsi, dari sisi pemerintahan bisa diartikan penyediaan barang, dari sisi pelaksanaan bisa ini silakan dipakai bagi yang sudah kena seperti di tempat-tempat yang seperti saya sebut tadi di negara-negara seperti di Eropa. Jadi kalau dari Komisi 10 bagaimana Pak? Apakah mendukung
artinya apa namanya ayat ini yang bagian terakhirnya ini kemudian diubah begitu atau bagaimana? Ya, kebetulan ini PP ya. PP itu masuk dalam peraturan pemerintah itu masuk dalam tata urutan perundangan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga ini layaknya harus dikaji lebih detail, atau kalau kemudian supaya tidak menimbulkan salah persepsi harus segera ada penjelasan di Permen sesuai dengan bidangnya. Kalau di kesehatan tentu berarti Permenkes, kalau di pendidikan berarti Permendikbud Ristek, misalnya begitu. Baik. Tetapi lebih bagus lagi kalau kemudian ini dihilangkan, karena kita sepakat sesungguhnya poin-poin di atas itu deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, konseling itu lebih utama, dan edukasi untuk itu kita ini sangat minim, sehingga jangan kemudian mengatakan bahwa faktanya kan sudah banyak yang remaja kemudian hamil di luar nikah, kemudian seks bebas dan sebagainya. Ya tapi jangan kita menyediakan alat atau menyediakan fasilitas untuk kemudian rusaknya moral. Saya kira begitu. Ini nanti kalau dari sisi pendidikan ini nanti akan mengganggu tujuan utama dari pendidikan itu sendiri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Sukaryo. Gimana Pak tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Komisi 10 DPR RI ini? Ya, tentu kami dari BKKBN terkait dengan tadi peraturan pemerintah ya nomor 28 tahun 2024 ini kan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan ya nomor 17 tahun 2023. Ini kan produk hukum yang sudah disepakati bersama. Tentu ini konsekuensinya memang harus dilaksanakan, dan apa tadi yang dipesankan oleh Pak Fakih dari Komisi 10 Pak Fakih ya, saya kira tepat adanya bahwa ini tidak letterless, saya kira bahwa itu sebuah alternatif, apalagi kalau berbicara remaja ya. Nah dalam tanda kutip ini saya sampaikan bahwa kalau di BKKBN berbicara kontrasepsi itu sasarannya tegas bahwa itu untuk pasangan usia subur ya. Jadi untuk pasangan suami istri ya, dalam rangka apa ya, untuk menunda, mengatur kehamilan agar sehat, bayinya sehat, ibunya sehat, keluarganya bahagia, itu mengatur kehamilan. Nah selain itu memang kontrasepsi khususnya katakanlah kondom misalnya, ini memang fungsinya jadi dual protection, jadi tidak hanya untuk mengatur kehamilan yang baik, sekaligus untuk melindungi keluarga itu dari penularan penyakit-penyakit virus-virus yang memang mengganggu kesehatan baik ibu maupun anak atau dua ya dalam kehidupan keluarga. Tapi ini ada kaitannya dengan anak usia sekolah dan remaja nih Pak? Ya tentu saja pemikiran ini kan menjadikan bahwa kan kesehatan reproduksi ya, jadi suatu kondisi yang sehat baik fisik maupun non fisik tidak hanya terlepas dari kesehatan. Tujuannya nih kesehatan reproduksi, pendidikan kesehatan reproduksi ini untuk menjadikan remaja itu punya tanggung jawab lah, tidak hanya terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarga, terhadap lingkungan, termasuk ya agama dan sebagainya. Tapi maksud saya cuma mau clear aja nih Pak, apakah betul-betul abis itu kemudian dikasih alat kontrasepsi begitu? Tidak. Maka yang kedepankan sebenarnya adalah edukasinya. Jadi edukasi tentang kesehatan reproduksi, tentang risikonya seperti apa. Kan pendidikan kesehatan reproduksi itu kan bagaimana memperkenalkan ya, ini bahwa setiap manusia laki-laki punya organ reproduksi yang bisa jadi ada yang sama, ada yang berbeda. Untuk membedakan laki-laki perempuan, cara menjaganya dan fungsinya seperti apa. Nah, memang di dalam perilakunya remaja ini juga ada yang cenderung katakanlah seks aktif ya. Dia melakukan katakanlah hubungan seksual. Tapi ini kan sebenarnya sebuah fenomena di mana kita perlunya betul-betul memberikan pendidikan yang baik, pendidikan moral yang baik kepada remaja. Nah, di dalam implementasinya tidak berarti bahwa penyediaan kontrasepsi untuk anak sekolah itu diberikan di mana-mana, tidak. Itu alternatif terakhir bagi kemungkinan remaja-remaja yang memang sudah tidak bisa diatasi kalau tidak menggunakan kontrasepsi. Dan itu pun sesungguhnya
dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli setelah melalui konseling yang juga mantap begitu, sehingga keputusan yang diambil menjadi keputusan yang sangat terakhir ya, seperti. Jadi tidak dibayangkan bahwa pemerintah mendorong remaja untuk menggunakan kontrasepsi, enggak seperti itu ya. Oh, jadi pada pelaksanaannya siapa yang kemudian mengkonseling dan akhirnya menyatakan bahwa oke nih saya kasih kamu ini untuk mengamankan alat reproduksi seperti itu? Iya, Siapa pendidikan kejar reproduksi itu kan bisa ujungnya dilakukan gitu? Ya, dulu keluarga, kemudian juga di lingkungan sekolah tentu pendidik melalui jalur kurikulum dan pendidikan baik itu sekolah maupun ekstrakurikuler gitu ya. Kemudian juga kalau seperti BKKBN itu ada penyuluh sebaya. Jadi semacam peer groupnya begitu, ada konselor sebaya. Jadi itu yang dilakukan gitu. Jadi pemberian kontrasepsi bukan menjadi sebuah solusi sehingga ini loh kamu tepat menggunakan kontrasepsi, tidak seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Abdul Fikri Fakih. Pak, gimana tanggapan Anda? Iya, jadi kalau memang yang dimaksud seperti Pak Teguh tadi, saya kira memang ABCD itu sudah cukup. Kalau ditambah E, penyediaan alat kontrasepsi, nanti seperti di Chicago itu, pro kontranya luar biasa dan memang bisa diterjemahkan karena apalagi dibagi-bagi itu. Karena pengadaan, penyediaan gitu, penyediaan. Sehingga kalau jadi alat, ini kan di konseling itu tadi, jadi edukasi. Saya kira ini pada itu berarti sepakat kita semua. Nah, berarti pendidikan kesehatan reproduksi itu utamanya sebetulnya. Nah, kalau kemudian penyediaan alat kontrasepsi, kemudian nanti diterjemahkan secara pemerintahan atau secara ini pelaksanaan itu kemudian ya menghadirkan provider, kemudian nanti membagi-bagi seperti di Chicago tadi, wah saya kira ini akan sangat luar biasa. Dan menurut saya sebaiknya memang poin E ini andaikan tidak ada penjelasan dengan permen atau dengan peraturan lain, nampaknya ini sebaiknya harus dikoreksi. Ya, baik. Pak Sukaryo, apakah ada penjelasan gitu di permen? Ya, saya kira memang bahwa permen ini diperlukan lebih teknis ya. Ini kan aturan ini tidak bisa dibaca letterless, memang perlu disosialisasikan dengan baik. Apa maksudnya dari ayat ini sehingga masyarakat terliterasi dengan baik, termasuk konteks ini, jadi tidak salah tanggap begitu. Bahwa pemerintah saya kira tidak bermaksud untuk mengumbar istilahnya, menyediakan kontrasepsi apalagi di jalan-jalan dan sebagainya. Kan ada tempatnya di klinik, di pusat-pusat pelayanan kesehatan dan sebagainya. Orang datang, periksa, kemudian diberikan konseling, oh tepat anak remaja bahwa Anda perlu menggunakan kontrasepsi dan sebagainya. Iya, jadi memang karena begini Pak, ini kalau saya baca pun ya, saya seperti melihat kayak kita anak kecil kita kasih pisau gitu, tapi terus diajarin cara motong pisau, pakai pisau, tapi tetap dikasih gitu, disuruh pegang. Gambaran awalnya tuh kayak begitu. Nah kalau ternyata memang nanti di ujungnya ada, mungkin ada konsultasi dan segala macam, memang perlu permen. Saya rasa saya juga setuju dengan Pak Fikri Fakih dan mungkin dihapus mungkin lebih tepat kan. Kalau dari yang saya dengar dari masyarakat juga bahwa ini sebaiknya penyediaan alat ini memang dihapus, diangkat aja dari situ supaya tidak menjadi celah di kemudian hari untuk kalau orang mengambil keuntungan. Kalau di klinik atau di rumah sakit atau tadi yang disebut saya kira bisa saja. Tapi kalau ini di di anak usia sekolah, berarti kan di sekolah ini. Ini saya kira menurut saya itu seperti yang di Chicago seperti itu. SD 250, SMP 50 dan 500 dan seterusnya. Wah ya rame lah begitu. Di Chicago aja rame, apalagi di sini. Wah ini saya kira akan, menurut saya kalau tidak ada penjelasan yang clear dan diterima oleh semua publik, menurut saya ini sebaiknya dihapus atau direvisi. Ya. Begitu, Mas. Baik, kita masih ingin bincang-bincang lagi sebenarnya, tapi waktu kita sudah habis. Ini terima kasih banyak Pak Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Salam sehat selalu Pak. Demikian juga Pak Sukaryo Teguh Santoso. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Ya, dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali belusukan untuk meninjau langsung uji coba makan bergizi gratis. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore.
Dua petinggi Partai Gerindra, Sufmi Dasko dan Habibur Rahman bertemu dengan Habib Rizik Syihab. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka silaturahmi kebangsaan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, bertemu dengan Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Sufmi Dasko turut ditemani Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman. Momen pertemuan Sufmi Dasko dan Habibur Rahman bersama Habib Rizik Syihab terungkap melalui unggahan akun sosial media Instagram Habibur Rahman. Dalam video, kedatangan Sufmi Dasko dan Habibur Rahman disambut langsung oleh Habib Rizik Syihab yang didampingi oleh sejumlah ulama lainnya. Pertemuan berlangsung hangat dan membicarakan sejumlah isu dengan fokus kemaslahatan bangsa. Selain dengan Habib Rizik, Sufmi Dasko dan Habibur Rahman juga bertemu dengan keluarga orang hilang 98 dan aktivis 98. Salah satunya adalah Aan Rusdianto, aktivis 98 Fitriawan, anak dari Wiji Tukul dan Fatah, ibu dari Gilang, aktivis 98 Solo yang diculik dan ditemukan tewas di hutan Saradan Madiun. Dalam akun Instagramnya, Dasko menyebut pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi dan kesempatan berbicara dari hati ke hati untuk menyampaikan sejumlah permasalahan dan berdiskusi agar Indonesia bisa lebih maju ke depannya. Irjen Kementerian Perdagangan Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi mengisyaratkan dirinya siap maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Menurutnya pemimpin yang baik tidak pernah pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Ditemui usai kunjungannya ke Ponpes Ishkarima di Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, Irjen Kementerian Perdagangan Komjen Ahmad Lutfi berkomentar soal kesiapannya maju berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah. Dirinya tidak menjawab secara tegas, namun mengisyaratkan kesiapannya. Ahmad Lutfi menuturkan pemimpin boleh pensiun karena regulasi. Namun pemimpin yang baik tidak boleh pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Kalau siap itu begini, jadi intinya begini. Saya itu baru tadi malam bisa sambut. Jadi kalau jawab berat, saya intinya begini. Pemimpin-pemimpin yang baik tidak boleh pensiun. Jika pensiun karena usia dan regulasi, boleh-boleh saja. Tetapi tidak akan pernah pensiun dalam hal pengabdian dimanapun berada. Artinya siap menjadi gubernur Jawa Tengah? Ini jawaban saya. Seperti diketahui, nama Ahmad Lutfi santer dikaitkan dengan Pilkada Jawa Tengah. Dukungan dari parpol seperti Golkar, Gerindra, PAN, dan PSI, serta organ-organ relawan terus mengalir, mendorong mantan Kapolres Batang itu maju berkontestasi di Pilgub Jawa Tengah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanwar Setiaji, iNews melaporkan. Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi mengumumkan arah dukungannya di Pilgub Sumatera Utara. PKS mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution untuk maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Rekomendasi dari PKS tersebut diserahkan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Saiku di DPP PKS. Bobi bersyukur bisa didukung oleh PKS dan ini menambah jumlah dukungan parpol untuk Bobi dalam Pilkada Sumatera Utara 2024. Tahan saya lagi, mohon maaf. 1, 2. Kepal semangat boleh izin. 1, 2. Partai Golkar resmi mengusung Deddy Mulyadi untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Barat. Hal ini semakin menguatkan sinyal dukungan terhadap Ridwan Kamil untuk bersaing dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Pemilihan kepala daerah Jawa Barat kian memanas. Kali ini mantan Bupati Purwakarta sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Deddy Mulyadi, dipinang oleh Partai Golkar. Fungsionaris DPP Partai Golkar diutus secara langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk meminang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi pun berterima kasih atas dukungan dari Partai Golkar dan berikutnya Deddy akan meminta persetujuan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Saat ini Deddy Mulyadi juga telah berkomunikasi dengan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju terkait pencalonan tersebut. Persetujuan itu kan harus nanti diridoi, ya, direstui, bahkan aktanya harus ditandatangan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto. Dari pengurus Golkar DPP bersilaturahim intinya dalam saat itu. Yang kedua kita berdiskusi ke depan bagaimana supaya Jawa Barat lebih baik lagi untuk kemajuan Jawa Barat pada khususnya dan pada Indonesia pada umumnya. Dan kita tadi sudah berdiskusi banyak, intinya bahwa kita mendukung Pak Deddy Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Dukungan Golkar terhadap Deddy Mulyadi di Pilgub Jabar semakin menguatkan sinyal jika Ridwan Kamil akan bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di Jakarta. Meski demikian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih enggan menyebut secara langsung terkait dukungannya kepada Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Perwakilan Partai Perindo menghadiri milad ke-26 Partai Bulan Bintang PBB yang digelar di Jakarta. Dalam miladnya, PBB menegaskan komitmennya mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. Partai Bulan Bintang PBB menggelar acara milad ke-26 di Jakarta. Jumlah tokoh partai politik terlihat hadir dalam acara ini, termasuk dari Partai Perindo. Waketum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkun turut hadir memberi dukungan pada acara milad ke-26 tahun PBB ini. Di usianya yang ke-26 tahun, PBB menegaskan komitmennya yang konsisten membantu pemerintahan baik dalam perbaikan sistem hukum, sistem tata negara maupun membangun sistem demokrasi lebih sehat. Dan hari ini insya Allah ke depan PBB juga berkomitmen untuk membantu Pak Prabowo Gibran, ya, pemerintahan yang baru terbentuk. Insya Allah PBB akan selalu memberikan dukungan baik secara politik, secara teknokratis dengan pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan yang kira-kira bisa dijadikan sebagai kebijakan pemerintah dan negara selanjutnya. PBB juga menegaskan pentingnya merevisi Undang-Undang Pemilu untuk mengakomodir partai politik serta memastikan suara rakyat terkonversi menjadi kursi dan tidak hilang. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Abdul Rashid, iNews melaporkan. Eksekutif Chairman MSI Group Haritanu Sudibyo beserta Eksekutif Chairwoman MSI Group Liliana Tanu Sudibyo serta jajaran BOD MSI Group menonton konser Lido Music Art Center di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City Bogor, Jawa Barat. Pagelaran musik bertajuk Elmex Super Hits Fest 2024 ini merupakan kali kedua digelar dengan ribuan penonton yang antusias menikmati ragam genre musik yang ditampilkan oleh para musisi nasional. Ini adalah memberikan kesempatan pada artis-artis lokal kita, nasional kita. Tujuannya adalah bagaimana kita flashback, kita sing along, kita feel happy, kita dancing, ya, merasakan inilah lagu-lagu dan performer-performer yang kita tahu dan kita kenal dan sampai saat ini masih sangat populer. Konser spektakuler yang menawarkan kesejukan udara pegunungan ini sekaligus menjadi ruang ekspresi bagi seluruh musisi nasional hingga internasional untuk mengajak masyarakat menikmati beragam kombinasi musik lawas dan kekinian. Seru banget, terus bintang tamu juga interaktif banget, seru banget, pokoknya asik. Rame, terus juga pada heboh semua. Enak banget, cocok banget dilaksanain di sini, keren. Konser hari ini seru, pemandangannya bagus, terus adem juga nggak panas, gara-gara kan mungkin di atas gunung gitu kan, jadi tetap adem walaupun tadi sempat mataharinya panas banget. Sejumlah musisi yang hadir memeriahkan acara ini antara lain Setia Band, Kahitna, Rif, The Massive, T5, Malik The Essentials, The Changcuters, hingga Wingky Wiryawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Sore pada hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di inews.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya David Silahoy pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.